إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وصبّ علي رزقا صبّ رحمة فأنت رجاء العالمين ولو طغت. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. An-nurul lazi yufidullahu ala qalbil murid lahul kasfu ay kasful ma'ani wal mughaibati kahusni ta'ati wa qabhil ma'siyati. An-nuru adapun nur ya, nur sudah kita bahas, cahaya, energi ya, power. Nur itu ada dua, ada nur ilahiyah, ada nur syaitaniyah. Jadi ada ya, energi yang berbangsa ketuhanan, ada energi yang berbangsa kesetanan. Kalau orang itu bersemangat fi taatillah, berarti dia itu punya energi ketuhanan, semangat tahajud, semangat baca Quran, berarti energinya energi ilahiyah. Tapi kalau semangatnya itu semangat maksiat, semangat bermusuh-musuhan, semangat melakukan hal-hal yang tidak diperintah oleh Allah, bahkan dilarang oleh Allah, ini berarti orang ini penuh dengan energi syaitaniyah. Ciri-cirinya apa? Yang satu penuh dengan kesabaran, yang satu penuh dengan emosi. Emosi untuk bermaksiat. An-nuru adapun nur allazi yang yufiduhu yang menumpahkan ya, atau yang mencurahkan kepada nur, kepada hati dari siapa Allah ya, ala qalbil murid, atas hatinya orang yang menuju Allah ya, jadi orang yang mujahadah riyadhah. Gelap biasanya, awalnya tuh gelap ya. Puncaknya biasanya kacau bergalau, itu puncaknya itu. Badan sakit-sakitan, ekonomi mengkrak-mengkrit, keluarga banyak tingkah, itu biasanya udah hampir futuh ya. Jadi di saat ujian memuncak, berarti orang itu akan diberi oleh Allah nur. Nah kalau biasa-biasa aja nggak ada ujian itu ya, masih sempat nongkrong, masih sempat nonton, masih sempat ketawa, itu nggak ada ujian, biasa aja berarti ya. Lahu adalah tetap kepada nur tadi, al-kasfu adapun terbukanya tabir, kasaf ya. Jadi kalau udah kasaf, ibarat orang puasa udah buka. Orang kalau udah kasaf mah ibadah nggak usah disuruh lagi, udah ibadah sendiri udah. Mau 40 hari 40 malam di masjid nggak ada masalah, udah kalau udah kasaf, udah dibuka. Mau ngaji, satu kali ngaji 5 jam kuat.
kalau udah kasaf. Tapi kalau belum kasaf ya, ngaji 5 menit aja tuh udah berat ya. Lo cangkruan semalam kuat, nggak ngantuk, nggak apa, ngaji 5 menit ya, kayak di bokongnya itu ada bisulnya, itu tandanya belum kasaf. Kasaf itu apa? Dibuka hijabnya. Jadi orang kalau belum kasaf itu pasti yang diturutinya adalah hawa nafsu dan iblis, setan. Kalaupun dia melakukan ibadah itu hanya untuk dipamer-pamerin orang doang ya, kelihatannya gini, kelihatannya begitu, karena masih belum kasaf. Aikasful ma'ani, jelasnya membukanya beberapa arti ya. Wal mughaibati, dan beberapa perkara-perkara yang gaib. Nah, contohnya kausni ta'ati, seperti bagusnya ta'at ya. Orang kalau udah dibuka oleh Allah bagusnya taat, rahasia taat itu, wah nggak mau nggak taat udah. Nggak mau, buang waktu udah nggak mau. Kenapa kita masih buang-buang waktu kita? Karena kita memang belum dibuka sama Allah, masih ditutup. Kalau udah dibuka oleh Allah, makanya para wali-wali itu digambarkan bawa tasbih kemana-mana itu karena dia udah kasaf. Itu kan cerita doang itu, tapi itu gambaran orang yang udah kasaf itu 1 detik pun waktunya nggak mau dibuang lagi, udah pasti dia subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lihat Sunan Kalijaga tuh, subhanallah, subhanallah. Mau sedang dia bertarung tetap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa? Karena dia udah kasaf. Kalau kita masih ketutup, tandanya orang ketutup itu apa? Malas, nggak ada semangat. Kayak sama Allah tuh nggak ada harapan nih. Nggak ada, Allah nggak ada harapan. Kayak nggak ada harapan. Padahal kata Nabi, hiburan Rasulullah yang paling hebat itu adalah sholat. Qurratul ain, ini Rasulullah itu fis sholah. Lebih-lebih sholat fardu, sholat wajib. Itu hiburan Nabi yang paling spesial. Kalau kita apa hiburannya yang spesial? Ngitung duit. Nabi itu, kalau kata Nabi, kalau kamu suntuk, kata Nabi, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, doa sama Allah, maka suntukmu akan hilang. Terus ada orang, udah Ustadz, saya udah suntuk nih, udah wudhu, udah sholat 2 rakaat, bukannya tambah hilang suntuknya Ustadz, tambah suntuk. Berarti wudhunya gak bener, sholatnya juga gak bener. Kenapa? Gak mau belajar. Diajarin cara wudhu, nggak mau ngaji. Akhirnya gimana? Ya, wudhu sebisa-bisanya, ditiru-tiru doang, sebelahnya ada orang wudhu kayak di film-film itu. Oh, lihat orang wudhu ini. Yang nggak bisa ibadah kalau sehari 2 hari bolehlah seperti itu. Tapi kalau terus-terusan nggak boleh. Harus belajar. Kita teruskan. Wa qabil ma'siyati, dan buruknya maksiat ya. Jadi kalau kita dibuka oleh Allah betapa buruknya orang bermaksiat itu, maka kita tidak mau bermaksiat. Maksiat itu ada macam-macam ya, bukan hanya maksiat zahir saja, bisa maksiat hati, bisa pikiran, bisa zahir. Kadang otak kita itu kita bawa mikir ngayal yang enggak, ngayalin punya rumah. Dan tua-tua itu masih ngayalin pengen punya sepeda motor besar.
nikmat ini. Nah, kalau orang udah dibuka oleh Allah, ya, buruknya maksiat itu, maka orang tadi tidak mau lagi bermaksiat. Makanya waktu siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dikisahkan, waktu dia diberi minum segelas susu, ya, setelah ditanya susu itu susu hasil curian, artinya susu nggak halal lah, tapi udah kadang diminum. Akhirnya apa? Sahabat Abu Bakar ini berusaha untuk mengeluarkan susu yang udah masuk ke dalam perutnya, hampir dia mati. Kalau kita mah biasa aja itu, nggak tahu aja kok, lap-lap wae. Sahabat Abu Bakar itu sampai hampir mati dia, dikorek sampai dimuntah keluar. Nah, itu karena apa? Dia udah kasaf, udah tahu buruknya maksiat. Wal basyiratu, dan adapun basyirah, ya, basyirah itu adalah penglihatan mata hati, ya. Alati yang hiya, adapun basyirah, nazirul qalbi adalah penglihatan hati atau mata hati. Di hati kita itu juga punya mata, sama dengan kepala kita. Jadi mata manusia itu ada 4. 2 di kepala, 2 di hati. Sama-sama penting. Orang kalau mata di kepalanya nggak berfungsi, dia tidak akan tahu indahnya dunia, ya kan? Nggak akan tahu indahnya dunia, luasnya lautan dia nggak akan tahu. Begitu pula orang kalau mata hatinya nggak berfungsi, dia nggak tahu indahnya Tuhannya, indahnya alam malaku dan seterusnya. Sehingga apa? Konsentrasinya hanya tertuju kepada dunia saja. Wal basyiratu allati naziru qalbi, laha adalah bagi basyirah al hukmu, adapun hukum, ai idraku zalika, jelasnya yang demikian bagusnya taat tadi, ya. Wa musyahadatuhu, dan melihat apa zalik, fakama la yumkinu, maka sepertinya tidak mungkin apa idrakul basyari, olehnya menemui penglihatan, lil mahsusati, kepada beberapa perkara yang dilihat, illa bil anwari, kecuali dengan beberapa nur, az-zahirati, yang berbangsa zahir, kasirajin, seperti lampu, wasamsin, dan matahari. Nah, jadi mata zahir tadi tidak akan bisa melihat indahnya dunia ini, indahnya ciptaan Allah ini, indahnya af'alullah ini, kalau tidak ada nur. Nah, kalau untuk zahir, ya nur zahir seperti lampu ini atau matahari kalau siang hari. Kalau lampu ini kita matikan semua, ya, walaupun masjid ini indah, tonggaknya aja, keramiknya luar biasa bagus, tapi kalau lampu ini kita matikan, maka kita tidak bisa melihat indahnya tonggak ini. Kenapa? Tidak ada nur cahaya. Begitu pula hati kita. Kadang-kadang mata hati kita itu udah melek, udah melihat tapi nggak ada nurnya, ya.
la yumkinu, tidak mungkin idrakul basyarati, apa olehnya menemui penglihatan hati li syai'in kepada sesuatu, minal ma'ani dari beberapa arti, bil anwaril batinati kecuali dengan nur yang berbangsa batin. Nah, kalau nur yang berupa zahir ya nur lampu ini. Nur lampu ini untuk supaya kita bisa tahu indahnya masjid ini. Kalau nurnya matahari supaya kita tahu bisa indahnya alam ini. Apalagi kita berada di pinggir laut atau di persawahan, di pertanian, terus matahari terbit pagi hari, kita bisa melihat indahnya laut. Itu karena nur, cahaya. Nah begitu pula hati kita, mata hati kita. Nggak mungkin ya mata hati kita itu bisa melihat kalau kita tidak punya nur yang berbangsa batin. Nah, jadi nur yang berbangsa batin tadi itulah hasil daripada ibadah riyadhah mujahadah yang kita lakukan. Wal qalbu, adapun hati adalah laut tetap bagi hati, al ikbalu apa menghadap, wal idbaru dan membelakangi, ya. Jadi hati manusia itu ada dua, ada menghadap, ada membelakangi. Kalau hati manusia tadi itu penuh dengan energi yang berbangsa ketuhanan, karena banyak zikirnya, banyak baca Qur'annya, banyak kebaikannya, banyak baca sholawatnya, maka hatinya akan menghadap kepada Allah. Tapi kalau hati tadi banyak kemaksiatannya, banyak ghaflahnya, banyak bermain-mainnya, banyak hubud dunianya, maka hati tadi akan membelakangi Allah. Ya, cukup segitu ya, kelihatannya ngantuk beratnya. Ini pengajiannya kelas tinggi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah.